sih apa yang Eji rasakan atau apa yang Eji baca harusnya sih nggak putus ya, tapi ini bagian dari sedikit skenario lah, sedikit skenario. Nah, tapi kalau untuk tujuannya apa, ya kita bisa menilai sendiri lah ke arah tujuannya apa. Tapi memang Eji pernah buat konten bersama Bang Robi Purba waktu itu. Kita cerita tentang ada satu garis tangan. Nah, di situ juga garis tangannya itu ada faktor keluarga yang cukup besar yang ikut campur dalam masalah percintaan. Jadi ya kira-kira perjalanannya itu ya akan seperti ini. Sebenarnya mereka creating yang dalam yang dimaksud dengan creating itu adalah mereka menciptakan satu kondisi ya pasti ada pertengkaran, bukan artinya totalis secara settingannya, pasti ada pembahasan tertentu yang mereka mencoba untuk ya positifnya adalah kita sama-sama introspeksi diri deh gitu. Nah, cuman karena itu tersebar di kayak ramenya itu adalah konteks putus, itu kan menjadi satu kehebohan ya, satu kehebohan yang cukup luar biasa karena fansnya mereka itu termasuk fans yang sangat mendukung untuk berduanya. Jadi wajar saja pasti akan terjadi satu kehebohan. Nah, setelah itu yang Eji dengar besoknya berarti kemarin itu udah bersama lagi kok. Jadi ada satu keserentakan antara mereka dengan teman-temannya mereka, semua posting hal yang sama. Berarti itu ya sedikit seperti settingan lah. Uniknya mereka berdua ini membawa perjalanan percintaan mereka ini menjadi asik karena dua-dua masih jiwa muda, dua-dua juga masih yang perjalanan yang seru-seruan lah, dan circle-nya mendukung, artinya komunitas mendukung, fansnya mendukung, beserta juga kayak job-jobnya mereka juga mendukung untuk mereka berdua. Jadi kayak ini sebenarnya udah posisi yang sangat bagus untuk mereka berdua. Jadi kalau cerita real love-nya pasti ujungnya akan ada rasa sedih yang mendalam ya, seandainya ini juga tidak sampai ke ending. Nah, kita bahas lagi yang keduanya, seandainya ini setting. Perumpamaan, kita pakai kata perumpamaan. Perumpamaan itu berarti kan ada tujuan nih. Ada tujuan, apakah tujuan itu untuk menaikin lagi nilai value dari mereka berdua, atau menaikkan lagi kayak supaya reminding ke fansnya mereka masih ada loh gitu. Saat ini sih Eji ngelihat nggak benar-benar putus, karena kalau putus pun mereka salah satu akan tenggelam, dan Eji lebih melihat si cowoknya akan tenggelam dalam dunia karirnya, dalam karir keartisannya. Kalau si ceweknya itu masih mending, karena kalau untuk ceweknya masih punya aura yang cukup sangat. Perjalanan cinta mereka itu boleh Eji bilang real love perjalanannya ya, karena cukup banyak yang mereka, terutama untuk cowoknya sendiri itu punya mental, punya pikiran yang baik, maksudnya yang secara dirinya itu penyabar dan sebagainya. Dari kuratan wajahnya nampak kok ini orang yang cukup sangat sabar. Nah, untuk ceweknya sendiri juga baik, bukan nggak baik, karena Eji memang secara tidak langsung tidak kenal beliau secara langsung. Kebetulan Eji pernah kenal sama Kak Vanessa dan Kak Bibi. Jadi konteksnya itu ada di satu acara beliau datang, dan beliau orang yang baik juga. Nah, cuman memang Eji pernah jelasin di garis tangan yang pernah Eji buat kontennya adalah perempuannya moodinya kurang stabil. Nah, kalau moodi yang kurang stabil seperti ini, sometimes bisa terjadi amarah yang di luar batas. Syukurnya cowoknya sabar. Makanya kenapa ini Eji sebut real love, karena dua-duanya saling melengkapi. Tapi hambatan terbesar mereka itu sebenarnya bukan mereka berdua, dan itu sudah Eji jelasin di kontennya Eji, itu mereka berdua terhambat besar sama faktor keluarga. Jodoh berjodoh itu tergantung perjuangannya mereka berdua. Kalau berduanya sepakat untuk terus berjuang, ujung-ujungnya bisa bersama. Tapi kalau mereka berduanya itu salah satu nyerah, ya akan sampai di situ. Kalau apa yang Eji lihat adalah selesai.
Nggak konten doang, itu bener-bener pacaran dan itu emang beneran pakai hati. Jadi pas lagi putus juga sama-sama saling sakit sih. Dan untuk masalahnya aku juga benar-benar nggak bisa kasih tahu dan benar-benar ini personal gitu. Iya, aku udah nanya sama Uti dan Torik juga ada ke mama papa, katanya ya ada fix katanya gitu. Ya masalah si Torik sama si Puji gitu ya. Ya namanya kita dalam pacaran, hal itu tuh biasa. Namanya kulindon dulu. Istilah orangnya sama-sama menahan diri. Ya bagi saya sih itu ndaklah terlalu jadi pikiran banget. Karena saya yakin di antara mereka masih ada rasa saling sayang, menyayang, dan mereka tidak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah. Mungkin mereka sama-sama ya koreksi diri lah. Biasalah ya anak muda. Mereka tidak ada masalah. Cuman mungkin sama-sama menenangkan diri, sama-sama saling berpikir. Dia bercerita kepada saya ada. Tetapi sejauh ini ya, menurut saya tidaklah masalahnya itu tidak ada masalah sebenarnya. Hanya mereka mungkin namanya anak muda ada sesuatu yang mungkin apa ya, apalah istilahnya kalau zaman sekarang. Bagaimana sih? Kadang-kadang mungkin apa yang dia mau tidak dapat, yang ini begini maunya, yang ini begini maunya, mungkin tidak ada apa, belum ketemu. Mereka tidak ada masalah. Sebenarnya mereka baik-baik aja. Jadi kalau istilah orangnya apa? Kulindon apa? Kalau dari keluarga sih masih belum tahu ya kalau misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau pokoknya ada sifat-sifat yang kurang cocok, cuman sama-sama baik sih intinya gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang berantem sih enggak gitu, cuman emang nggak cocok aja kata Uti gitu doang. Atau si Toriknya pun juga udah bilang sama papa gitu. Ini sih bukan karena komentar netizen sih, aku udah tanya sama Uti ini bukan karena komentar netizen, karena tentang apa-apanya. Cuma emang karena mungkin satu sama lainnya aja gitu loh, dan ini personal banget buat mereka katanya. Si Uti sampai bilang begitu, ini masalahnya personal banget, jadi nggak bisa diceritain juga gitu. Jadi kalau Uti curhat ya curhat gitu loh. Cuman kalau untuk lebih dalam lagi, itu kan namanya juga orang pacaran ya, nggak mungkin semuanya diceritain gitu loh. Diceritain gimana, maksudnya nggak dan akan panjang lebar. Jadi pasti gambaran besarnya aja, dan gimana ya kalau nggak ada perasaannya udah kurang seret, ya jangan paksain gitu loh. Kamu juga perasaan. Ya nangis, kalau soal nangis saya nggak lihat ya, nggak lihat. Yang jelas saya sayangkan juga, karena mereka itu sekarang putus tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Artinya persoalan mereka nggak ada. Hanya masalah, ya mungkin masalah kecil ya. Masalah kecil itu yang nggak perlu dipermasalahkan sebenarnya. Tapi namanya anak muda, ya kadang-kadang namanya pacaran, ya biasalah ngambek-ngambek. Itu aja sih. Sebenarnya ngambek-ngambekan aja sih. Pak Haji. Sebetulnya di sini kan tergantung mereka berdua gitu loh. Kalau aku sebagai abang, aku ngeliat ya adikku kalau misalnya nyaman sama siapa ya udah. Tapi kalau misalnya putusnya baik-baik, aku sih nggak terlalu nanyain ke dalam-dalam banget ya, karena kan ya namanya juga pacaran, namanya juga proses pasti ada sakit hatinya gitu loh. Kecuali adikku dikasarin, baru mungkin aku turun tangan. Tapi kan ini kan putus baik-baik gitu loh, jadi alhamdulillah ya udah putus, mau gimana lagi gitu loh. Kalau misalnya emang perasaan kan nggak bisa dipaksa, ya kan? Kayak kalian misalnya punya adik atau kakak, kalau misalnya pacaran, kalau misalnya putus nggak mungkin kita paksakan buat balikan lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.